Nggak salah, bro. Penyembahan tradisional. Eh, Sebenarnya gini, ketika muncul agama-agama dari luar gitu ya, melakukan penyembahan ritual seperti sholat dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tuh menular ke ajaran-ajaran lokal, sehingga seolah-olah sajian segala macam itu penyembahan juga gitu. Padahal mereka tuh sajian itu untuk membedah makna, untuk pengingat bagi yang lupa, memberitahu bagi yang belum tahu gitu. Jadi sajian itu dibedah gitu. Apa secara filsafat itu tuh aksaranya gitu. Kopi pahit kopi manis itu dalam hidup tuh ada pahitnya, ada manisnya gitu. Terus ada rujak, ada beragam rasa, terus bagaimana saling mewangikan dengan simbol bunga gitu ya. Seperti seperti itulah gitu. Terus tumpeng, puncaknya gunung, terus ada apa namanya tuh congcot gitu ya. Ada telurnya, itu sumber kehidupan, telurnya tuh di puncak ininya tuh. Sebenarnya simbol-simbol seperti itu harus dibaca, sebenarnya harus diuraikan gitu. Cuman sekarang tuh seolah sajian tuh untuk persembahan aja. Bisa nggak itu sajen, penyembahan, ya itu sebenarnya psikologi manusia untuk mengakses ke Tuhan, ke dewa gitu. Dianggap itu kan penyembahan itu. Terus Ya. dilakukan ya dengan sajen, dengan eh, doa, barangkali ya, dengan worship ya. Tapi itu kan dari perspektif, nah kemarin kita bicara kesadaran, dari perspektif struktur kesadaran itu dan pertumbuhan jiwa itu keliru nggak tuh kalau penyembahan diartikan gitu. Ini kan jadi rutinitas, nggak nggak sadar sebenarnya, nggak tumbuh jiwanya. Iya memang kalau secara ini sih ya, eh, ketika yang saya perhatikan lah gitu ya, yang saya pahami, sebenarnya untuk hal-hal bersifat spiritualitas itu untuk pribadi gitu, tidak tidak di apa istilahnya, seperti di tidak berjamaah gitu. Cuman karena ada kumpulan-kumpulan gitu, mereka jadi bareng-bareng meditasi bareng apa bareng gitu. Sebenarnya sih itu yang saya tahu gitu ya, karena dari saya pelajari tentang Meikarta Winata nggak pernah ada tuh untuk orang-orang sekitar tuh nyajen atau suruh meditasi bareng, nggak ada gitu. Justru dia sudah ya itu yang dari puncaknya itu kan, kalau di Islam itu dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah ini udah ketuhanan gitu, ke Manunggalika Gusti. Dia turunin lagi ke kemanusiaannya, kebangsaannya, ke Ngerti, musyawarah ngerti. mufakat. Ngerti. Tapi maksudnya si AR tadi itu apa soal Islam itu kan, sholat misalnya, menyembah Tuhan gitu kan. Eh, ada nggak kalau kita melakukan sholat atau kita nyembah Tuhan itu secara alam bawah sadar kita, kita lakukan itu nyembah Tuhan supaya dia suka sama gue loh. Oh iya, Dia kasih gue hadiah gitu. Ada nggak itu? iya, Harus oh sholat nih, iya, sholat. Nah, itu kan itu dulu bro. iya, Nah, jadi kan fokusnya itu penyembahan Tuhan itu sebagai objek, betul nggak? betul. Bukan pada hubungan dengan kesadaran kita sendiri gitu loh. Ya. Ya, Nah, kalau begitu, apa yang diprotes oleh AR dan orang harus sholat karena nanti akan dapat hadiah di sana, itu artinya kan implikasinya menguatkan mentalitas ketergantungan kan? betul. Ini tergantung. Padahal kesadaran individu seseorang itu kalau kita lakukan gitu, implikasinya kesadaran individu kita nggak tumbuh. Iya, Karena tujuan utamanya kita menyembah itu untuk mendapatkan sesuatu dari luar. Padahal kesadaran individu itu kan dari dalam, bro. iya Nah, betul. jadi penyembahan akhirnya menekankan ritual akibatnya, bukan mekanisme kesadaran. Seharusnya penyembahan itu harus bisa uh, dijadikan mekanisme kesadaran, bukan menekankan ritual. Maksud gua gini ya, misalnya gini ya, kalau kita lihat ya di Hindu gitu ya, pakai lilin misalnya, atau pakai mantra, terus di Islam sujud, sholat.
Semua itu kan sebenarnya kan jadi simbol. Tapi nggak otomatis meningkatkan kesadaran, bro. Itu maksud Iya gua. benar. Kita Iya sholat betul. 5 waktu, kita lakukan mantra, kita doa, itu nggak otomatis meningkatkan kesadaran. Kalau kita hanya fokus pada hal-hal aksi ritual gitu, bukan perhatiannya ke kesadaran, kita udah hanya melakukan aja sesuatu tanpa mengalami diri sendiri. Ah, udah sholat, udah doa, udah baca mantra. Jadi sama aja dengan nyiram tanaman, tapi lu nggak memperhatikan tanahnya gimana, akarnya gimana. Tumbuhannya tetap tidak nggak bisa tumbuh optimal. Iya benar. Makanya sering kalau kita bicara kesadaran, kita harus bedah itu level-level kesadaran, strukturnya gimana. Karena apapun yang kita lakukan itu ada strukturnya, bro. Demikian juga kesadaran. Nah, jadi ketika orang melakukan sholat, doa, mantra, dan sebagainya itu kan satu mekanisme, ya, satu mekanisme terhadap struktur kesadaran ini gimana? Apakah itu struktur kesadaran yang paling rendah atau gimana? Makanya penyembahan itu bisa membingungkan level dan state dari kesadaran. Sering bingung. Ya kalau kalau saya lihat sih ini memang satu skenario besar gitu untuk bagaimana memperbudak atau membentuk mentalitas inferior itu karena eh, seperti gini lah, ketika kita baca Quran gak ngerti gitu ya, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa baca, yang bisa baca juga udah dapat pahala gitu tanpa mengerti artinya. Salah satunya itu. Terus ya itu, ketika selalu diiming-imingi surga, semua tuh terbentuk mentalitasnya itu berpamrih gitu. Oke, Jadi itu side efeknya, bro. Maksud gue gini, bro. ya, Gue sering lakukan workshop ya. Workshop spiritual, past life regression, lalu apa masuk acara ritual yang hening gitu ya. Nah itu ketika gue lakukan itu para peserta itu sering ada dalam satu status sementara di mana dia merasa damai, dia merasa terharu, merasa hangat, wah asik pengalamannya. Sama juga dengan kita ayahuasca, ya kita kita ada status wah asik nih ayahuasca, kita rasa terharu, kita lihat yang gila-gila. Tapi apakah itu menambah kapasitas sadar kita nggak? Itu maksud gua, bro. enggak, Prof. Karena Enggak gini, kan? enggak. Karena Nah, gini, berarti kan memilah. Sekarang gimana caranya kita melakukan itu, ya misalnya doa, mantra, ayahuasca, tapi bisa menambah kapasitas sadar kita. Itu tuh maksud gua, bro. Apapun yang kita lakukan, nggak usah doa deh, apapun yang bisa nggak menambah kapasitas sadar kita. Itu aku sadar. Nah, sama dengan orang menyembah, apakah menambah kapasitas sadar dia nggak atau hanya rutinitas saja? Pertanyaannya gitu, bro. Karena kalau kita penyembahannya tradisional aja, berarti kita ada ketergantungan kan pada pada yang vertikal. Padahal kalau untuk diri kita sendiri, kita aktif fokus pada uh, pengamatan dan pengolahan diri kita, bukan ke objek yang di situ. Kenapa gua worship nih? Pengolahan diri gua gimana? Terus kalau penyembahan tradisional itu kan ada tujuan-tujuan yang eksternal, jadi supaya dapat berkat, dapat keselamatan, betul nggak? Ya sajen, itu kan dapat ya, keselamatan. Tapi kalau kesadaran aktif beda, bro. Dia tujuan internalnya bukan untuk dapat keselamatan. Tujuan internalnya itu untuk integrasi jiwanya, untuk peningkatan level kesadaran dia. Beda banget tuh, bro. Ya, penyembahan yang tradisional sama kesadaran yang aktif. Nah, dan bahayanya penyembahan tradisional itu bisa menimbulkan ya dogma tadi sama kepatuhan, patuh kan nggak berpikir kita. Kita dilatih untuk nggak berpikir, dilatih tuh. Nah, padahal kesadaran itu harus dilatih strukturnya. Kalau kita sekarang pakai penyembahan tradisional itu bisa menimbulkan dogma ya untuk patuh terhadap guru, terhadap ajaran. Kalau kesadaran yang aktif yang kita bilang independent, independent apa free thinker, kita tuh bebas dari pikiran kita untuk apa? Bebas. Bukannya untuk nggak bertanggung jawab, justru untuk meningkatkan tanggung jawab. Makanya gue pikir ya orang-orang yang worship itu dia nggak ada peningkatan tanggung jawab.
Malah dia bergantung pada simbol, pada medium. Kalau kesadaran aktif kan kita bergantungnya bukan pada itu. Kita bergantung pada praktek, ya, reflektif, ya, yang reflektif. Lalu kita melatih diri kita supaya konsisten. Gue ngomong ini bro karena gue baru disadarkan ya, gue sama di sini. Gue dapat tantangan yang luar biasa karena masyarakatnya di sini bodoh dan penuh dengan iritasi dan penuh dengan pengkhianatan. Penuh dengan pengkhianatan. Sekarang gue gimana? Apa yang gue lakukan? Gue worship ke Tuhan, ngomong supaya gue selamat. Nyawa gue diancam di sini. Betul bro. Apa gue gitu? Atau gue pakai kesadaran aktif gue pikir gue aktif aja, gue fokus pada pengamatan dan pengolahan diri gue. Gue nggak bergantung dari luar. Gimana gue harus mengolah diri gue menghadapi situasi seperti ini? Dan kalau gue melakukan gitu, tujuan internal gue mengintegrasi kapasitas kesadaran gue naik bro. Ada peningkatan level. Instead gue worship aja pasif gitu. Ya, gue bebasan pikiran gue dan gue akan meningkat tanggung jawab gue, awareness gue akan meningkat ya. Dan gue bergantung pada konsistensi gue tuh gimana. Instead gue bergantung pada simbol. Kemarin gue pergi ke Tompaso ya, gue ketemu sama orang-orang yang sangat religius lah, Kristen. Dan itu gue cari magnet, gue cari magnet ya untuk sesuatu harus cari di tempat besi tua. Nah, terus ada orang di sebelah gue itu orang coba lu masuk lu coba tanya. Udah tau nggak? Sebelum dia turun dia berdoa dulu tuh. Mudah-mudahan magnetnya ada ya. Waktu dia mau bicara sama orang, tanya dia berdoa lagi. Mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Dia mau cari gitu. Dapat magnetnya. Sudah itu dia bilang, ini kurang gue berdoa loh, gue dikasih sama Tuhan. Gue naik mobil ya sama mereka nih. Gue naik mobil, somehow mobilnya bannya gundul, terpelintir. 360 derajat. Cer, mereka sebutlah berdoa. Sekali lagi, ini karena kita berdoa loh, jadi selamat. Paling nyetir gue bro, kalau gue mau belokin ya masuk jurang aja kan. Jadi terjebak sama ritual, ada orang mati datang ini, itu gue gak tiap minggu, tiap hari ke gereja, and so on. Ya. Tapi gak ada tanggung jawab gue liatnya bro. Semua diserahkan ke atas dan mengharapkan reward. Tapi kalau dari sisi tradisional, menurut gue nggak salah. Secara sosial gitu tuh nggak salah ya. Tapi dari perspektif kesadaran diri sendiri, pertumbuhan jiwa kita akan lambat banget. Benar nggak? Iya benar. Oleh Memang karena harus itu kita mulai perlu memang harus mulai dibongkar pemaknaannya gitu. Maksudnya kan dari ritual-ritual itu kalau di budaya lah gitu kan. Kenapa ada pembagian wilayah, terus kenapa simbol-simbol itu tuh harus dibongkar dengan narasi yang ilmiah karena dulu itu di, yang penting patuh aja dulu gitu. Tapi lingkungan kejaga lah gitu. Keamanannya kalau gitu itu gitu. harus dipercepat. Dimana Ya, dari penyembahan yang tradisional itu masuk ke kesadaran aktif, bro. ya supaya masuk ke situ justru. Ya, Kayak gini masuk ya ke seba laut gitu kan. Apa menyajikan sajen segala macam untuk ke laut gitu kan. Padahal secara secara ekosistem itu kan sajen-sajen yang dibuang ke laut itu untuk ngasih makan ikan juga gitu. Biar mereka pada datang mendekat. Jadi nelayan tuh ketika eh, ya nyari ikan tuh dapat banyak gitu karena ada sumber makanan buat ikan-ikan itu gitu dari sajian laut itu. Model gitulah ininya harus harus dibuka pemaknaan-pemaknaan dari ritual itu.